selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam jumpa lagi bersama saya pada hari ini dalam hari Sabtu 12 September 2020. Dan sebagaimana biasa saudara-saudara, saya berharap kita tetap sehat dan kita selalu dilindungi Tuhan. Dan sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari saudara-saudara saya mengajak kita untuk terus mengambil waktu untuk berehat renungan harian Toraja dalam kesempatan ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari saudara-saudara kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami sadar kembali bahwa betapa Engkau yang layak kami muliakan dalam hidup ini. Tanpa-Mu Tuhan, kami tentu tidak menikmati hari baru ini. Tapi karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, Engkau memungkinkan kami semua boleh menikmati yang terbaik. Dan biarlah semuanya ini bukan sekedar kami nikmati, tapi kami juga mau syukuri dengan sebuah langkah yang nyata memuji membesarkan Engkau dalam saat renungan harian ini. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan tolong kami agar firman ini dapat memberi hikmat bagi kami, sehingga kami mampu untuk melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, Matius 6 ayat 5-15. Matius 6 ayat 5-15 di bawah judul hal berdoa. Demikianlah sabda firman-Nya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata dan doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca serta mau merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada kita, berdoa hak istimewa anak Tuhan. Berdoa hak istimewa anak Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya pikir kita semua tahu sebuah arti doa itu. Saya tidak perlu jelaskan lebih jauh, tapi yang mau saya katakan bahwa doa itu ibarat nafas hidup orang beriman, orang Kristen. Jika seorang beriman tidak melakukan sebuah apa yang dinamakan tindakan doa, sebuah aktivitas doa, rutinitas doa, maka sebenarnya ia bukan orang beriman.
Sebab tanda orang beriman itu adalah mereka memiliki sebuah relasi yang tak pernah putus dengan Tuhannya. Dan itulah yang diberikan kepada kita, bahwa berdoa itu adalah merupakan hak istimewa yang diberikan kepada kita, yang tidak boleh kita alpa dan tidak boleh kita abaikan. Karena waktu berdoa itu dengan Tuhan adalah sebuah ungkapan relasi kita dengan Tuhan, rutinitas kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan secara terbuka, benar di hadapan Tuhan. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, Yesus mencoba untuk mengingatkan umat Tuhan pada waktu itu agar kita jangan salah berdoa. Memang berdoa pada satu sisi dimintakan Tuhan agar kita mengikutinya, kita melakukannya. Tapi ketika saudara dan saya berdoa, jangan doa kita itu merupakan sebuah hal yang keluar dari sebuah, katakanlah, aturan atau sebuah tuntunan yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Apa itu? Kata Yesus, jangan ketika kita berdoa, kita seakan-akan berdoa seperti orang munafik. Kita berdoa, kita mau supaya orang tahu, orang kenal, orang melihat bahwa kita ini sebagian dari orang yang dikatakan orang saleh, orang yang beriman. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, justru sebaliknya. Tuhan mau katakan ketika engkau berdoa, cukup kau dan Tuhan, cukup kita dengan Tuhan, yang mengetahui ataupun dalam sebuah komunitas yang memang di dalamnya semuanya itu hidup dalam penyertaan Tuhan dan juga kesatuan hati untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari popularitas kita sendiri. Sebab ketika seorang berdoa untuk dilihat oleh orang lain, maka kita kehilangan makna dari doa itu sendiri. Tuhan tidak pernah menginginkan kita berdoa untuk mencari sebuah, katakanlah, kebanggaan-kebanggaan diri melampaui apa yang Tuhan telah nyatakan. Karena itu, Yesus dalam bagian firman Tuhan ini mengecam cara-cara orang berdoa pada waktu itu yang sebenarnya berdoa dengan cara yang munafik. Mereka berdoa seperti itu supaya ingin mencari perhatian orang lain, supaya bisa dipuji, supaya mereka dianggap sebagai orang saleh dan sebagainya. Karena itu Yesus menginginkan agar para murid jangan sampai, atau orang percaya jangan sampai berdoa dengan cara-cara seperti itu. Lihatlah orang Farisi ketika mereka berdoa, kata Yesus, mereka di simpang-simpang jalan mengangkat tangan seakan-akan bahwa mereka itu yang terbaik di antara segala yang ada. Tapi sebenarnya mereka salah dalam sebuah makna berdoa itu. Nah, apa yang harus kita buat? Yesus mau katakan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, memang kita diberikan hak keistimewaan untuk berdoa, berelasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan dalam komunikasi doa itu. Menyampaikan seluruh permohonan kita kepada Tuhan yang tidak lagi terwakili oleh siapapun. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kita. Karena itu, saudara-saudara, apa yang saya mau katakan kepada kita semua, bersyukurlah ketika saudara dan saya diberikan waktu oleh Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan itu. Tapi ketika saudara diberikan hidup untuk menikmati kebaikan Tuhan itu, jangan pernah melupakan Tuhan dalam relasi itu yang disebut berdoa. Karena ketika saudara dan saya berdoa dalam ketulusan, dalam kebenaran kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menolongmu, menopangmu dalam segala kerinduan saudara dan saya. Tuhan selalu berdoa, Tuhan selalu meminta agar saudara dan saya selalu berdoa, agar lewat doa yang saudara dan saya angkat, Tuhan dimuliakan dan Tuhan senantiasa menjadi pujian dalam hidup saudara dan saya dalam hari lepas hari. Karena itulah saudara-saudara, pakailah sebuah kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita dengan memuji Tuhan, membesarkan namanya lewat seluruh apa yang dinamakan doa relasimu dengan Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara,
Mari saya mengajak kita mengangkat pujian Yesus hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengajarkan kepada kami arti sebuah doa yang benar. Terkadang kami menyadari bahwa kami hanya berdoa semata-mata itu bagaikan sebuah rutinitas. Tapi sebenarnya berdoa secara benar dan sungguh itu adalah ketika kami sungguh-sungguh mempertautkan, menghubungkan hidup kami dengan Tuhan dalam sebuah permohonan-permohonan dalam mengagungkan Engkau. Biarlah Tuhan hidup kami semua sepenuhnya diarahkan oleh kemuliaan nama-Mu, dan biarlah lewat hidup kami, doa-doa yang kami panjatkan, Tuhanlah yang dimuliakan. Seluruh keberadaan kami hari ini, mohon Tuhan memberkati, berkati rumah tangga kami, berkati pribadi-pribadi lepas pribadi Tuhan, berkati pelayanan-pelayanan kami, berkati pemerintah kami dalam berbagai hal, khususnya dalam memerangi pandemi corona ini. Kami percayakan seluruh upaya-upaya dari pemerintah kami dan berbagai upaya dari berbagai negara ini. Biarlah Tuhan bantu agar semua apa yang kami rindukan itu dapat terwujud pada waktu-waktu yang akan datang. Kami percaya sekali waktu badai corona ini pasti akan berlalu. Dan karena itulah Tuhan kiranya tetap menuntun menolong kami semua dari hari-hari lepas hari. Bapa dalam sorga, karena itulah Tuhan, ampuni salah dosa kami. Mohon Tuhan dengar doa ini,
Karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa.